Saya ingin langsung ke Mas Heri. Mas Heri, kalau kita lihat tadi sepertinya akan ada pengajuan novum yang kemudian mirip-mirip dengan apa yang kita dengar atau kita lihat di sidang Sakatatal. Apakah kemudian novum-novum yang diajukan, yang sudah pernah kita dengar, kita lihat di sidang sebelumnya di PK Sakatatal, bisa diajukan kembali di PK untuk terpidana lain? Kalau menjawab singkat saja, bisa diajukan, bisa. Tapi diterima atau dipertimbangkan menjadi novum yang dalam tanda petik menjadi bukti nantinya, itu mungkin hal lain, Mas. Jadi kita membedakan hal itu ya. Kalau mengajukan hak dari masing-masing, tapi kan ada penilaian, ada kemudian hakim akan memilah-milih mana yang kemudian ini berkaitan atau tidak. Itu wewenang yurisdiksinya lah, kita katakan bagian dari kewenangan hakim untuk menilai tersebut ya. Tapi sebelum masuk ke sana kan penjelasan tentang novum ataupun definisi dari novum ini yang kemudian menjadi bisa multitafsir. Karena memang ruang di Kitab Undang Hukum Acara Pidana kita menyisakan ruang kosong tadi saya rasa. Jadi ada tafsir-tafsir yang mengatakan apakah kalau sudah pernah diajukan buktinya tapi tidak diperiksa dia oleh hakim, kemudian akhirnya kalau ditemukan faktanya kalau itu dipertimbangkan di awal, maka putusannya bisa dua, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, bukan pemidanaan. Nah, tapi juga ada yang mengatakan keadaan baru atau noviter perventa, semacam lembaga Herzening peninjauan kembali yang menyoal masalah novum ini, harusnya adalah sesuatu yang setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, baru diketahui dia ada keadaan baru tadi. Nah, mana yang kemudian nanti akan ditentukan. Maka menurut saya momentum dari banyaknya PK, derasnya aliran PK yang diajukan pada dewasa ini saat-saat ini, itu harusnya jadi momen pembenahan juga untuk meyakinkan kita semua mana sih yang dimaksud dengan novum itu sendiri, sehingga tidak kemudian tafsirnya diserahkan pada masing-masing. Saya nggak tahu apakah ini dalam tanda petik dipelihara ya, agar ya ruang untuk mengajukan itu terbuka lebar. Perlukah kemudian karena hakim bicara tentang keadilan mungkin saja yang ini nggak ditutupi begitu ya. Perlukah hakim kemudian memberitakan dulu di awal bahwa novum itu yang gini-gini ya, supaya tidak ada perbedaan multitafsir, novumnya harus begini baru bisa diajukan. Perlukah seperti itu atau bagaimana? Ya, ini agak berat dilakukan karena bagaimanapun masing-masing punya hak konstitusional ya. Dan hakim mungkin akan bijak begini mengatakannya, sebelum dia menilai, sebelum itu disampaikan, dia nggak bisa menilai dulu, berarti dia menahan diri dulu kan. Tapi setelah haknya diberikan, baru kemudian akan dilakukan proses pertimbangan tadi, apakah ini kemudian masuk kualifikasi tadi atau tidak. Jangan-jangan novum yang dimaksud itu adalah pengulangan dari apa yang dilakukan di pengadilan sebelumnya tadi, atau misalnya dia pernah mengajukan kasasi, ini hanya pengulangan dari memori kasasinya saja. Nah, ini yang menurut saya tidak kemudian bisa serta-merta dijadikan novum, sehingga kita melihat bahwa strategi mengajukan novum itu juga penting. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan kasus ini, ya mungkin ada dugaan juga mengapa ini dicicil terus nih dari si PK Sakatatal mengajukan ini, sebelumnya ada Peggy Setiawan, ini PK 6 terpidana, satu sisa lagi. Apakah mungkin kalau nggak kena yang memang ini narasi yang mungkin bisa kita logikakan semua. Apakah kalau nggak kena yang bukti yang ini, ya bukti yang lain akan diajukan kembali atau disimpan berbagai macam layer tadi ya. Kalau layernya nggak sampai di sini, dinaikin lagi posisinya. Kalau memang ini sebenarnya ada, tentu harapannya di PK Sakatatal kemarin itu sudah clean and clear ya. Tapi kan pasti ada jawaban tersendiri yang kita maknai, dia baru melakukan pengakuan dan punya keberanian untuk menyampaikan, untuk menjadi saksi, kesediaannya baru saat ini. Mas Heri, kalau untuk saksi sendiri ada saksi ahli, ada saksi fakta, ini biasanya apa yang digali dalam sidang PK? Ya, tentunya kualifikasi dari ahli dan saksi berbeda ya. Kalau saksi akan bicara fakta, ahli akan bicara pendapat hukum terhadap suatu fakta tadi. Tapi dia nggak akan masuk ke fakta, ranah fakta. Kalau kita mau bicara pada hal yang strict, harusnya bicara itu. Nah, dalam konteks saksi di pasal 184 KUHP itu kan posisinya di posisi pertama, keterangan saksi itu. Sehingga keterangan saksi ini sangat bisa mempengaruhi putusan hakim ke depan. Namun masalahnya terkait dengan daya ingat tentang suatu hal yang diketahui pada saat yang silam, itu perlu digali lebih jauh. Atau yang kedua, yang paling berpotensi untuk tidak akan mencapai keadilannya adalah ketika saksi ini berpotensi untuk melakukan kebohongan, atau dia melakukan kebohongan bahkan, sehingga dia tidak menyatakan yang sebenarnya. Maka
silahkan dihadirkan saksinya, tapi tetap akan dikualifikasi Baik. apa keterangan yang disampaikan itu ada relevansinya atau tidak. Kemudian ya bahkan suasana kehidupannya selama ini juga mungkin akan coba untuk ditelusuri apakah dia punya katakanlah latar belakang orang yang tidak bisa dipercaya atau tidak. Sini ini menguatkan keterangannya itu bisa dikualifikasi sebagai alat bukti. Baik, saya ingin ke Mas Indi. Mas Indi, kalau tadi dikatakan Mas Heri, jangan-jangan kemudian nanti masih ada keterangan-keterangan para saksi yang sebenarnya sudah diperdengarkan di sidang sebelum ini PK-nya Saka Tatal, tapi kemudian akan dihadirkan lagi. Apa yang kemudian akan dijanjikan bisa berbeda di sidang kali ini, Mbak Cindy? Tapi dijawab saja ya Mbak ya. Kami kembali saat lagi tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.